Halo, selamat malam Ibu Gabriela. Halo, selamat malam. Sebelumnya terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya di sesi wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Yohana Febriani bersama rekan-rekan saya, Alwi, Kori, Astari, Sekar, Rashid, dan Desi. Kami dari Universitas Pelita Harapan ingin mewawancara Ibu terkait pengalaman dan pendapat Ibu sebagai tokoh agama. Boleh ya Bu? Boleh. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang ingin kami sampaikan akan diutarakan oleh rekan saya, Kori. Silakan kepada Kori. Ya, baik Ibu Gabriela. Biografi Ibu, terus studi dan pengalamannya juga sebagai tokoh agama atau rohaniawan. Oke, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Gaby, panggilnya Gaby aja. Oke. Ya, suara terdengar jelas ya? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi kalau saya itu mungkin lebih aktifnya untuk mentor anak kecil. Lebih fokusnya ke anak di SD ke bawah. Jadi di sana untuk lebih fokus kepada perkembangan setiap mereka. Jadi kalau di kami itu biasanya mungkin kalian juga pernah dengar namanya sekolah minggu. Jadi fokusnya ke mereka untuk mentoring pertumbuhan. Jadi dari Senin sampai Jumat mungkin mereka sekolah secara formal, tapi di hari Minggunya mereka untuk sekolah secara Alkitab kayak gitu. Itu gambaran background yang gampang ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kesehariannya secara simpelnya membina sekolah minggu ya, Bu ya? Ya, Ya, betul. oke. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alwi. Kepada Alwi, dipersilahkan. Baik, makasih Yohana atas kesempatannya untuk bertanya. Alwin, saya ingin menanyakan. Jadi kan kita di era digital sekarang itu kan udah banyak yang menggunakan sosmed ya Bu, sosial media. Nah saya nanya itu, apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan sikap toleransi antar agama, dan apakah masyarakat Indonesia masih fanatik terhadap agama ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau ini dari pandangan agama, saya berarti Kristen Protestan ya. Sebenarnya kalau mau dibilang fanatik atau enggak, ada aja orang-orang fanatik, tapi kita nggak bisa pukul rata. Jadi seperti yang teman-teman juga tahu, kalau di era digital ini semua orang kan bisa berpendapat gitu. Ada beberapa orang yang fanatik dan ada orang-orang yang enggak. Ada orang yang bisa toleransi, ada yang enggak. Tapi so far, seperti yang saya rasakan dari dulu sampai sekarang agak berubahnya mereka lebih untuk yang lebih toleransi daripada yang dulu banget sih menurut kami lihat seperti itu begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat amat kayak menjijikan atau nggak mau deket-deket untuk atau mungkin kalau di sosmed kalau ada apa-apa tentang agamanya langsung di scroll terus nggak mau dengerin apa-apa gitu. Tapi kalau lihat mungkin dari teman-teman sini juga ngeliat komen-komennya ada aja gitu orang-orang yang tetap melihat walaupun dia beda agama. Jadi menurut saya itu satu hal sepele tapi itu gambaran dari toleransi sih. Iya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Emang sih sikap toleransi itu sebenarnya penting banget ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rashid. Silahkan, Rashid. Terima kasih, Yana. Selamat malam, Ibu Gabriela. Pada kesempatan ini, saya ingin tanya kepada Ibu, menurut Ibu, tantangan apa yang paling sulit ketika menjalankan tugas keagamaan ini? Terima Oke, kasih. terima kasih.
Kalau ini berdasarkan background yang tadi saya bilang ya, saya lebih fokusnya ke anak-anak kecil. Kalau tantangannya itu adalah ketika mereka fokusnya kepada gadget yang tadi udah juga ditanyain sama Alvin gitu. Kalau tadi ngomongin toleransi, tapi kalau sekarang itu lebih kepada anak-anak yang fokusnya lebih kepada gadget. Jadi ya gimana caranya kita bisa berkembang dan gimana caranya kita bisa ngikutin maunya mereka. Bukan maunya mereka, lebih kepada cara pola pikir mereka yang harus lebih energik, lebih bisa ngasih lihat kalau ini juga menarik, nggak cuma gadget doang. Itu sih yang tantangannya yang paling dirasakan oleh semua mentor untuk anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Soalnya kayaknya di umur sekarang itu gadget di anak-anak tuh udah semacam kecanduan ya. Betul. Ya, oke Bu, baik kita langsung ke pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sekar. Silakan Sekar untuk pertanyaannya. Maaf, suaranya nggak. Boleh Halo. diulang? Oh, Iya, terima kasih Yohana atas kesempatannya untuk bertanya. Selamat malam, Ibu. Halo, selamat malam. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umum? Kalau secara umum umat beragama di Indonesia itu yang saya lihat ya, itu sesuatu hal yang menarik karena berbeda-beda. Saya kan jatuhnya minoritas, kayak saya juga dulu sekolah dan kuliahnya itu bukan di tempat yang notabene-nya Kristen, jadi selalu jadi minoritas. Tapi apapun itu tetap jadi sesuatu hal yang menarik dan bukan sesuatu hal yang apa ya, kayak perlu malu gitu kalau di tengah-tengah orang yang banyak tapi beda. Jadi kalau secara gambaran umum sebenarnya itu malah hal yang menarik kalau saya ya, kalau itu menurut saya. Tapi kalau menurut gambaran umum, tapi kalau misalnya saya cerita atau bertanya dengan pihak-pihak lainnya itu yang sama-sama Kristen juga, satu agama sama saya juga hal yang sama gitu. Hanya saja terkadang kita terlalu uh, takut untuk mencoba. Jadi seperti gampangnya itu yang pernah saya alamin, yang pernah saya lihat sendiri adalah ketika mereka yang latar belakangnya dari dulu sekolahnya Kristen atau dari dulu yang sekolahnya Muslim agak susah untuk berteman, ngeblend, agak susah berteman untuk sama orang-orang yang beda sama mereka gitu. Jadi mungkin paradigma yang kayaknya nggak bisa nyambung deh sama mereka, nggak bisa nyambung, padahal sebenarnya enggak. Tapi kalau di sisi lain tuh secara gambaran umum kita semua tuh bakal sama-sama akan punya mindset yang saling menghargai, karena pada dasarnya Indonesia itu saya yakin banget pasti punya rasa untuk menghargai orang lain apapun itu bentuknya. Kayak masih memanusiakan manusia, intinya gitu. Indonesia tuh saya ngeliatnya gitu. Jadi walaupun berbeda, kalau dari manusianya, maksudnya dari individunya mau untuk yang nggak apa-apa kok sama mereka gitu, bukan sesuatu hal yang bermasalah, jadi itu akan membuat jadi akan lebih baik. Paham nggak maksudnya? Kalau ya, jadi kan emang dasar Indonesianya begitu, adatnya memanusiakan manusia, jadi tinggal gimana individunya aja yang untuk mau ngebuka diri untuk sesuatu yang berbeda dari diri mereka. Gambaran umumnya. iya, Bu. Ya, karena baik, di Indonesia sendiri toleransinya udah cukup tinggi sih sebenarnya. Cuman ya kadang beberapa orang masih banyak ya yang fanatik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Astari. Silahkan kepada Astari untuk menyampaikan pertanyaannya.
Ya, terima kasih Yohana. Malam Bu Gebi, saya mau bertanya, bagaimana pandangannya tentang manusia, termasuk hubungan agama dengan negara? Manusia terhadap agama dan negara. Iya, hubungan Kalau manusia, agama dan negaranya. jadi manusia beragama dengan negaranya. Iya, Oke. seperti itu. Kalau manusia beragama dengan negaranya, kalau saya karena balik lagi ya karena di sini saya ngebahas dalam lingkup Kristen Protestan, kami diajarkan itu berdasarkan Alkitab, eh, pemerintah itu otoritas. Jadi harus dihargain dan harus dihormatin dan juga harus ditaatin. Jadi hal simpelnya aja misalkan kayak ngapain ngikutin urusan dari polisi. Atau polisi gini gitu. Tapi apapun yang terjadi, polisi itu kan di otoritas. Otoritas itu apa ya? Gampangnya atasan kita. Kalau di kerjaan jatuhnya atasan kayak gitu. Jadi apapun itu, sejelek-jelek apapun itu, mereka dipilih untuk jadi otoritas kita dan kita harus taat. Itu sebagai orang beragama dalam kehidupan bernegara. Simpelnya tuh kayak gitu. Jadi sejelek apapun mereka atau sekerasanya kayak mereka nggak ada dan sebagainya, ya mereka otoritas kita yang kita harus hormatin dan hargain. Dan bukan malah jelek-jelekin gitu. Itu hal gampang yang bisa seperti diterapkan tapi sebenarnya susah. Ya, oke. Terakhir Ibu, ada satu pertanyaan lagi terakhir dari teman saya Desi. Silahkan Desi untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Bu Gabriel. Apa nasihat-nasihat tokoh tersebut terhadap yang seagama maupun yang beda agama selaku sesama anak bangsa? Terima kasih. Nasihat untuk anak bangsa. Iya, betul Bu. Oke. Kalau nasihat untuk anak bangsa, mungkin ini lebih kepada balik ke basic Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga ada di Bible, ada kitab juga bahwa segala sesuatu lakukan dulu semua buat Tuhan gitu. Nanti semuanya akan dikasih ke kalian. Maksudnya ya udah nothing tulus ngelakuin semuanya buat Tuhan dulu, gak usah neko-neko buat yang gimana-gimana gitu, karena ya semuanya punya Tuhan, kita milik diri kita sendiri tuh milik Tuhan. Jadi ya pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, keluarga kita milik Tuhan, kita kerjain semuanya buat Tuhan, dan ya udah kita lakuin yang terbaik aja, itu juga pasti akan dikasih gitu. Jadi lakuin segala sesuatu buat Tuhan dulu, nanti sisanya itu Dia yang punya segalanya akan ngasih segalanya juga ke kita. Kita harus minta banyak-banyak atau susah-susah nangis-nangis gitu. Itu sih harus basic yang sepertinya menurut kami ya ditekanin buat semua orang terlebih dahulu. Buat semua anak muda terutama. Oke, terima kasih ya atas sharingnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Gebi. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bu Gebi. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, izin live ya. Ya, terima kasih Bu.